yang kita tahu bahwa itu belum berkenan di hadapan, tidak berkenan di mata Tuhan, tapi rasanya angel Tuhan. Nah itu yang harus terus semakin hari semakin terkikis habis dari hidup tiap-tiap kita. Amin. Saya tahu memang seperti yang saya bilang bahwa kita belum sempurna, tapi jangan berhenti di kata-kata itu. Amin. Kenapa? Karena tiap kita memang sedang on proses gitu. Dalam proses menuju ke sempurnaan. Lewat apa? Kalau Alkitab menulis besi menajamkan besi. Terus manusia menajamkan sesamanya. Jadi artinya ada hal-hal dalam hidup kita yang memang harus terus diproses sampai kepada titik di mana Tuhan bilang, oke. Sabaslah engkau, hai hamba yang setiawan, gitu kata firman Tuhan dalam Matius 25. Nah saudaraku, sebelum sampai di kata-kata sabaslah engkau, gitu ya, pastinya kita semua harus lewati proses itu tadi. Dan proses itu ya apa ya, dibilang enak ya enak, dibilang gak enak ya gak enak. Kenapa? Karena seringkali berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lahiriah kita, keinginan-keinginan manusiawi kita. So, jujur ya Bapak Ibu, memang tidak, yang saya bilang tidak, dan belum ada orang yang sempurna. Nah itu sebabnya kita butuh firman gitu. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Kita semua tahu kata-kata itu, hanya Tuhan yang sempurna. Nah kenapa tidak kita terus mengejar keberadaan Tuhan. Amen. Supaya kita bisa mengejar yang namanya ketertinggalan kita dari yang tidak sempurna. Amin. Tapi gak usah takut, memang kita wisudanya nanti ketika kita sudah menghadap Bapa. Gak usah takut kalau aduh aku jenuh memang searep mati. Bukan. Tapi yang Tuhan maksud adalah bagaimana kita terus menjalani keberadaan hidup kita sehari-hari yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari sejalan dengan yang Tuhan tetapkan. Sebab kita tahu bahwa Dia penguasa. Nah ini sedikit apa ya? Biar kita tambah pintar, nah, bukan pintar secara logika, tapi lebih kepada mengenal apa yang dimaksud dengan Lord. Nah, zaman dulu orang awal-awal menerjemahkan Tuhan itu Lord, L-O-R-D, Lord. Itu dia pakai bahasa istilah Inggris zaman dulu, Lord. Itu punya arti adalah penguasa, pemilik. Nah, itu yang harus kita renungkan. Bener nggak Tuhan jadi pemilik, Tuhan jadi penguasa atas hidup kita? Karena seringkali Bapak Ibu kalau firman Tuhan bilang begini, lorong iso pendeta kae sing iso, itu berarti belum dimiliki secara penuh oleh Tuhan. Karena kita masih punya maunya sendiri, masih punya keinginannya sendiri, sehingga belum bisa kita mengatakan Lord. Mungkin kita bilang oke, Tuhan, tapi masih maunya sendiri. Nah di sini Tuhan mau tiap-tiap kita dengan semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan makin mengenal gitu. Tuhan tuh maunya apa? Tuhan tuh rencananya apa atas hidup masing-masing kita, masing-masing loh Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak terus ke anak-anak, ke cucunya, enggak. Tapi di setiap pribadi itu Tuhan punya spesifikasi. Amen. Rencana. Nah itu yang unik dari tiap-tiap kita itu kayak gitu. Kita harus mulai belajar mengenali apa yang Tuhan beri dalam hidup kita secara spesifik, apa yang Tuhan percayakan di tangan kita secara spesifik. Kemampuan, kecerdasan, katakanlah apa saja, talenta apa saja, itu pastikan semua terarah tertuju untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah kayak gitu loh saudara, tiap-tiap kita makin menyadari, oh iya aku nih bagian yang masih lemah. Di bagian ini yang aku masih perlu didandani, diperbaiki, diselaraskan. Amin.
Dengan kayak gitu saudara pastinya membutuhkan keterbukaan. Kenapa? Karena dengan kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan juga dengan mudah akan berkata-kata, berbicara, dan memberi arahan. Loh, ya kalau orang yang pendiam gitu ya, orang yang nggak banyak cakap gitu kan, artinya dia maaf kata sedikit tertutup. Orang lain sulit untuk mengenali, paling mengenalinya dia memang tertutup kok. Nah Tuhan ingin nih kita nih di hadapannya memang dia mengenal kita secara utuh, tapi Tuhan juga ingin keterbukaan dari pengakuan jujur kita. Ya. Jadi nggak dari pihak Tuhan lantas intervensi. Mungkin pada waktu-waktu tertentu butuh kayak gitu, tapi di waktu yang lebih luas lagi Tuhan tuh kasih kepada kita kebebasan untuk memilih. Memilih yang apa? Memilih yang selaras dengan keinginan hati Tuhan. Amin. Jadi tiap-tiap kita pastikan kita terus membuka diri kepada setiap kebenarannya. Ketika kebenaran itu datang, katakanlah mungkin burung nyantol gitu ya. Burung iso nglakoni gampang gitu. Ya saudara nggak usah bilang, "Lho Tuhan, kae wae sing iso, aku rung iso." Nah, gitu juga. Oke, kau cukup bilang saja, "Tuhan, tolong aku untuk selaraskan hidup seperti yang Tuhan mau." Amin. Karena itulah keterbukaan. Ya. Artinya kita ini dibutuhkan jujur mbek Tuhan. Amin. Kalau kita merasa aku rung iso itu kan, jujur aja deh. Tuhan tidak akan hukum kita kok. Tuhan tidak akan bilang bahkan apalagi permalukan kita. Bapak kita sangat menghargai kita. Bapak kita sangat mengenal kita. Makanya dalam jalan hidup tiap-tiap kita, Tuhan mau kita terus paham dengan apa mau Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, tapi kitalah yang harus memposisikan diri sebagai seorang anak yang dengar-dengaran. Amin. Saya punya kakak laki-laki 2 gitu ya, 3 sebenarnya di atas saya. Cuman yang paling gede-gede nomor 1 dan 2 itu terutama yang nomor 1 itu saya paling takut gitu, kalau dia sudah meliriki saya. Ngingeti gitu loh saudaraku. Itu tuh saya sudah bingungi dalam artian apa sih salah. Saya masih lagi kecil kala itu. Dan saudaraku, Bapak di surga enggak kayak gitu. Amin. Bapak di surga tuh mungkin cukup ngeliatin saudara dan enggak akan menolongin saudara, enggak. Cuman dengan pandangan kasihnya gitu ya. Beda dengan kakak saya menolongi gitu kan, meliri itu udah gigit saya. Nah Tuhan dengan pandangan penuh kasih itu membuat kita oke, Tuhan terus cari posisi yang tepat. Ya, amin. Sehingga tidak perlu kita dihardiknya. Sebagai anak-anak yang dikasihinya, itulah kerinduan hati Bapa. Amin. Bahwa Dia menjadikanmu lebih dari pemenang atas semua kondisi dan situasi di hidup kita. Amin. Memang nggak seperti yang diomong gampang gitu kan. Tapi percayalah ketika kita Tuhan tolong aku, pasti Tuhan akan datang dan memberi kita pertolongan pada waktunya. Nah, kembali pada pagi hari ini, saya kok disuruh Tuhan untuk ngajak saudara baca firman Tuhan kembali dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5, rotok panjang, ayat 11 sampai 21. Pelayanan untuk pendamaian. Kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 udah ketemu, yuk kita baca 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang
Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya. Nah, saudara, kita lihat judulnya adalah pelayanan pendamaian. Nah, ini nih bicara tentang bagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, dengan dirinya melalui korban Kristus. Itu fakta. Nah, simpan fakta itu baik-baik. Kenapa? Karena ini loh saudara, seringkali sebagai ciptaan baru kita ini masih suka diputar balik untuk melihat masalah lalu kita masih terjebak dengan hal-hal yang kita pikir relevan, kita pikir masih benar, masih baik, tapi sebenarnya harus kemudian ditinggalkan. Amin. Karena di dalam Lukas dikatakan barang siapa yang membaca, bahasa lama itu menenggala, membaca, dia tidak boleh melihat ke belakang, tidak boleh lagi, dia harus terus fokus ke depan. Orang yang membaca, saudara tahu ya, membaca itu ngapain? Halo, ngeluku. Nah, baca sawah, ngeluku sawah, alias membalikkan posisi tanah sawah itu untuk jadi gembur, itu tujuannya. Dan ketika sudah diluku gembur, siap ditanami, gitu ya. Nah, pastinya bedeng tempat benih ditabur itu sudah tumbuh, gitu. Sudah siap untuk diceblok itu, sudah siap untuk ditaruh di sawah yang sudah dibajak. Nah, orang yang membajak
Di Alkitab ditulis dia nggak boleh melihat ke belakang. Kenapa? Nanti sapinya melu-melu noleh dan tidak jadi jalan. Terganggu, nggak bisa fokus ke depan. Kalau ada belokan ya dia harus terus ke depan untuk belok, nggak nerabas galengan apa tuh pembatas sawah itu, enggak, dia harus belok, waktunya belok ya belok, yang belakang ya ketot belok. Nah saudaraku, ini loh yang Tuhan mau tiap-tiap kita pahami. Ketika Tuhan sudah memberi dirinya, memperdamaikan engkau, saya, kita semua dengan Bapa di sorga, apa yang harus kita buat? Terima itu sebagai fakta yang harus engkau sadari. Amen. Pegang. Yes, apa amen. artinya? Arti berarti kita tidak boleh lagi ada musuh. Nggak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu bentuknya, entah sesamamu, entah ya kepentinganmu, atau apa, sebutkanlah yang ada di muka bumi ini. Nggak ada yang bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Kenapa? Karena pada jarak itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Jadi tidak boleh lagi kita yang bikin jarak, kita yang bikin terpisah, disparate, dipotong, dibikin yaitu tadi jarak. Nggak boleh ada lagi. Kalau toh mereka yang bikin jarak itu oke, nggak masalah, asal bukan dari pihak kita. Asal bukan dari pihak pribadi yang mengenal Kristus. Jadi berdamailah dengan semuanya. Amen. Perkara dia mau terima of tidak, itu hak dia. Kita tidak usah banyak pikir. Dia tidak usah banyak terganggu. Yang pasti hubungan kita dengan Tuhan itu dia dasarnya. Yes, amen. Yaitu Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan dirinya. Yang lain itu gampang. Artinya gampang di sini kita selesaikan step by step, langkah demi langkah. Sing siji urung tampa ya ora apa-apa, tetep kene sifate ngampuni. Terus berikut nanti ketemu lagi gabrus dengan musuh, orang yang memusuhimu, bukan musuhmu ya. Kalau musuhmu itu kesannya saudara yang bikin masalah. Orang yang memusuhimu gabrus, apa yang kau buat? Ya tetap ngampuni. Artinya ojo nyelentang, ojo cari jalan lain gitu loh. Saudara harus tetap temui dan dalam sejahtera. Ora uleng ning dalan kayak kucing ketemu kucing itu guys. Kalau saudara tahu ya kucing lanang ketemu kucing lanang, wow gitu sih toh, baru terus uleng sampai bulunya brodol kemana-mana. Ya karena saya pernah saudaraku suatu ketika kasihan gitu loh, yang satu kecil diuleng harus yang gede tak pisah. Ya ujung-ujungnya saya yang menderita. Karena kakiku yang jadi sasaran gigitan. Dan puji Tuhan sebenarnya bisa infeksi loh saudara, karena namanya kucing ya, kucing kan bukan kucing rumahan saudara, bukan kucing kayak model sekarang, kucing apa jenenge mahal itu yang divaksin segala macam. Kucing zaman dulu kan nggak ada tuh vaksinan. Jadi kakiku tuh sampai hari ini masih bolong, tapi puji Tuhan karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya nggak ada masalah dengan kakiku. Dalam artian ya bolongnya tetap aja masih meninggalkan bekas, tapi sudah hilang rasa sakit atau anyele sama kucing. Saya tetap cinta kucing gitu kan. Nah saudaraku, Tuhan mau tiap-tiap kita nih punya pasti setiap kita ada pengalaman dalam hidup sehari-hari kan gitu. Mbah dengan sesama, mbah dengan apapun situasi dan keadaan. Nah ini yang harus kita buat, bagaimana situasi, keadaan dan orang di sekitar kita jangan sampai mengubah persepsi kita tentang Tuhan. Amin. Karena Bapa sudah mengampuni, Bapa sudah membebaskan kita dari segala bentuk penghukuman. Maka pastikan kita juga seperti itu. Amin.
membebaskan orang dari segala bentuk. Ya mungkin namanya orang, saudaraku, orang tuh kalau lagi nggak seneng gimana sih gitu. pasti unen-unennya sing elek-elek kabeh. Nah itu jangan itu terjadi dalam hidup. Amin. Sampai kapanpun kita harus tetap bisa di posisi menerima pengampunan dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Gak usah hitung-hitungan. Ya. Kenapa lah? Orang sing gede dewe aja Tuhan kasih kok. Ya, amin. Yang gede sendiri, alias kematian Kristus saja dia lakuin. Kenapa kita yang belum sampai mati? Jangankan mati, berdarah aja kagak kan gitu. Itu aja harusnya kita lebih mudah. Mungkin kayak apa ya, kemarin ini ada sedikit apa ya, pemikiran-pemikiran yang iblis selalu sodorkan. Apa namanya, melihat hal-hal yang enggak apa ya, enggak nyenaki hati, gitu. Cocok. Terus apa yang saya buat? Ya akhirnya Roh Kudus yang mengingatkan, ya kau yang mau diurusi. Nah, sampai di situ loh saudara, hal-hal yang kadang kita pikir ganggu gitu loh. Tapi Tuhan akan bilang sama kita itu tidak perlu lagi diurusi, itu tidak perlu lagi jadi beban pikiran. Makanya kalau diistilahkan burung itu terbang lalu lalang di atas kepala kita tidak bisa larang. Yang bisa kita larang adalah burung bikin sarang di kepala kita. Iblis tabur benih yang tidak baik di pikiran kita dan terus kita renungkan, oh yo, aku kayak mau kata kurang apik apa tambah dowo dan bablas kita nantinya. Kenapa nggak ada kendali dalam hidup kita? Padahal enggak gitu. Roh Kudus selalu mengendalikan maunya gitu. Mengingatkan kita, bukan mengendalikan apa. Kitalah yang memegang kendali atas hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan. Amin. Enak wae sing gawe anyel itu pasti. Selagi kita masih hidup secara daging ini, nggak ada yang nggak pernah bikin kita nggak puas. Pasti enak wae. Tapi itu loh yang harus kita sadari, kita udah diperdamaikan kok dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan juga katakan kepada kita di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudaraku, di ayat yang 14 itu ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saya baca atau saudara bacakan di antara kita terjemahan sederhana Indonesia, 2 Korintus 5 ayat 14. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya dapatnya yang ketiga. Oke, ada yang bisa bacakan? Yuk, Korene. Oke, yuk Tata. 2 Korintus 5 ayat 14, terjemahan sederhana Indonesia. Yes. Karena kasih Kristus menguasai hidup kami, maka kami yakin bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Kristus sudah mati untuk semua orang, itu harus jadi keyakinan kita. Terus dengan demikian, kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Yes. Jadi kita pun saudaraku yang sudah nyatu dengan Dia secara rohani gitu ya. Kita udah terima fakta rohani, Kristus mati untuk dosa kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Maka dikatakan kita juga sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Amin. Standar dunia, gigi ganti gigi, tempeleng ganti tempeleng pisan, aku jotos gitu ya. Ya ini sih orang laki itu biasanya jotosan. Tapi ini loh yang Tuhan sudah katakan. Ketika dengan demikian kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudah mati terhadap cara hidup yang lama. Yang lama kita pikir rapopo,
Nah, karena lama dulu kita punya prinsip ya gitu. Kowe ngopo? Aku wayahe tak bales. Balas dendam gitu ceritanya. Nah, itu tidak ada lagi berlaku untuk Amen. kita. Yang ada adalah justru makin dikasihi. Amen. Makin wonge pencilaan, istilah mburi dari Seragen apa Semarang itu, makin orang itu banyak pola gitu ya, banyak ngomong sing elek-elek tentang kita di luar sana, nggak perlu klarifikasi. Itu saya catat baik benar-benar saudaraku, kalau enek gitu ya berita tentang saya begini dan begono gitu, nggak perlu klarifikasi, wis meneng wae laporan mbek Gusti Yesus. Itu diajari kayak gitu. Dan oke, saya juga harus telan segala rasa nggak nyaman itu dan tak buang, tak serah ke Gusti Yesus. Selesai. Artinya kembali hati saya diliputi oleh damai sejahtera. Saya tidak mau gembol barang-barang yang ra penting gitu kan. Nah, saudaraku, dengan kayak gitu loh, yang dimaksud dengan mati terhadap cara hidup yang lama. Paham yang lama harus dimatiin. Amen. Ya? Dengan kayak gitu loh saudaraku, kita bisa melewati masa-masa di mana Tuhan proses kita melewati, nah itu tadi, ketemu dan berinteraksi dengan sesama. Ada orang yang pikir, wes nek ngono aku tak nggone pucuk gunung, ora serabung gitu kan. Ben timbangannya aku loro ati anyel terus. Enggak gitu juga. Nah, kapan kita jadi bener, jadi baik kalau kita enggak pernah serabung, enggak pernah memang gesekan gitu kan. Tapi yang pasti dan harus bukan kita yang memulai. Bukan kita yang mengawali gesekan-gesekan yang enggak penting itu. Amen. Karena selanjutnya di ayat yang ke-15, oke, saya bacakan dalam terjemahan yang lama ya, atau terjemahan baru, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayo tatap baca ayat 15. Yang terjemah saudara. Ya, lanjut tadi. Kristus mati untuk semua orang, Hmm. supaya kita yang masih hidup Ya. tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, Yes. tetapi untuk Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita. Nah, itu dia. Titik pentingnya sekarang nih kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, hidup untuk kepentingan kita sendiri lagi. Tapi semenjak aku terima Yesus, kenyataan bahwa Kristus mati bagiku, yes, aku hidup bagi Dia, untuk kemuliaannya. Apapun kondisi hatiku, aku tahu dengan pasti, Bapakku mengenal aku. Yes, amin. Amin. Nah, saudara, itu loh yang Tuhan mau. Ya. Dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak mati bagi kita, maka itu Dia. Tetapi Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita, itu juga yang harus menjadi referensi hidup kita. Itu juga yang menjadi dasar hidup kita. Bahwa kita juga harus kemudian hidup hanya bagi Tuhan. Artinya mungkin ada kepentingan, rasa ketersinggungan yang sok muncul. It's okay. Itu manusiawi. Tapi pilihlah yang ilahi. Amen. Ya. Manusia sekolah mesti masih memunculkan diri, itu masih. Kita masih lagi hidup di daging ini. Ya. Tapi keputusan kita harus tetap, nggak boleh gonta-ganti. Harus tetap di mana Tuhan memberi kita hidup sampai hari ini, artinya kita hidup menjadi milik Tuhan. Amen. Lot itu tadi, pemilik hidup kita, penguasa hidup kita. Amen. Itu harus terus
kita dengungkan bagi diri sendiri. Lah ngono aku gak oleh kerja, sapa bilang? Alkitab juga menulis yang gak kerja gak boleh makan. Jadi tetap engkau beraktivitas, engkau bergaul, engkau bermasyarakat. Tapi segala yang ada di muka bumi ini tidak lagi mengendalikan hidupmu, tidak lagi berpengaruh atas hidupmu. Ya. Mbok kaya ngopo tanggamu pola, mbok kaya ngopo dulurmu macam-macam, saudara enggak terpengaruh. Amin. Engkau harus tetap mendasarkan hidupmu kepada hukum Kristus. Ya. Titik. Nggak ada lagi perbantahan, nggak ada lagi lah piye Tuhan aku urung iso anu. Nah, itu alasan manusia yang harus kita bisa taklukkan. Karena firman Tuhan udah kena, udah jelas. Barang siapa yang menjadi di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Lompat ayat 17, tak bacakan. 17 terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yes. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Segalanya menjadi baru. Mungkin tubuhmu ndak baru. Nah, karena kau ndak operasi plastik gitu kan. Tapi gitu. Pola pikir, pola hidup, pola hatimu harus sudah kau sadari jadi baru. Amin. Kalau dulu orang senggol, kau bacok gitu katakanlah. Tapi sekarang kau disenggol pun orang bergeming, tetap mengasihi, tetap menghormati. Apapun orang bilang tentang dirimu, tidak perlu klarifikasi. Tetap engkau bisa memposisikan dia. Kalau dia seorang yang lebih tua, engkau tetap hargai dan hormati dia. Kalau dia sesamamu bahkan mungkin lebih rendah, engkau juga tetap mengasihinya. That's it. Sesederhana itu, saudaraku. Hukum Kristus itu enggak angel-angel, enggak. Tuhan enggak bikin hidup kita angel, enggak. Ya. Angel lain lagi ceritanya. Ini angel itu enggak. Tuhan mau buat hidup kita tuh hidup yang memperkenan hatinya. Selesai kok. Nggak ada pergumulan, nggak ada pergulatan, dan nggak ada perbantahan. Yang ada adalah ketaatan. Karena dengan demikian, saudaraku, itu memungkinkan keberadaan hidup kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Amin. Ada banyak hal, ada banyak pergulatan, itu faktanya. Tapi yang lebih ilahi, pilihlah untuk lebih memperkenan hati Tuhan. Sebab itu yang harus engkau kejar dan buat bagaimana caranya engkau bisa membuat Tuhan semakin nyata lewat diri keberadaan kita. Pembian buana era umum. Saiki kok itu ya? Nah itu sampai segitunya harus ya. Biar nopo sithik tanggane ngomong sak kecap kono nyawringe 10 100 kecap. Bukan kecap lho ya. Nah saiki kok berubah ya? Apa karena bisu? Udah, bukan bisu, enggak. Memang nggak ada lagi kata-kata yang seperti itu. Gitu. Nggak ada lagi perbantahan, nggak ada lagi perlawanan, dan nggak ada lagi hal-hal yang mesti kita ajukan sebagai argumen. Ya wes, faktane kowe dielek-elek ya matur nuwun. Nah gitu aja gampang toh. Gitu. Toh nanti waktu akan membuktikan saudara elek tenan apa mau ngomongane wong. Nah itu dia waktu yang akan membuktikan. Tuhan yang akan memberikan kesempatan untuk saudara menjadi saksinya. Bersaksi itu gampang, tapi menjadi saksinya itu loh yang membutuhkan hidup yang semakin selaras dengan rencana Tuhan. Saya hari-hari sekarang ini semakin mengerti kebenaran tuh, saudara tahu, semakin dituntut banyak. Tuntut banyaknya kayak apa? Yaitu yang saya sudah dengar, yang saya sudah tahu itu harus saya lakukan. Nah begitu juga dengan hidupmu. Tapi bukan berarti lalu nenok tak tutup telinga, tutup hatiku. Nggak boleh. Saudara udah dengar kebenaran, saudara wajib melakukannya. Amin. Siapa yang mewajibkan? Ya diri sendiri.
bukan orang Lain. lain. Tuhan juga tidak pernah paksamu. Yang harus memaksa adalah diri sendiri. Kenapa? Karena dasarnya kau mencintai Tuhan. Amin. Kalau engkau mencintai Tuhan, semua udah selesai, beres, gampang. Jadi motivasinya harus mengasihi Tuhan. Nah itu dia. Kalau engkau masih ngeyel-ngeyel lah, berarti baru mengasihi Tuhan dengan sebenarnya. Hanya lip service doang. Aku mengasihi Engkau, Yesus. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin baru dimulai dari nyanyi, tapi terus tindak lanjut di hari-hari berikutnya, saudara membuktikan cintamu sama Tuhan dengan ketaatan. Amin. Kembali saya tegaskan, kita belum sampai kepada kesempurnaan. Sempurnanya ketika Bapa di surga sudah utus malaikatnya untuk jemput. Nah itu kita di wisuda, itu berarti sudah tamat, sudah katam gitu. Dengan kayak gitu loh saudara. Jadi masih selagi kita hidup, ayo kata Tuhan, kita sudah jadi ciptaan baru, segalanya menjadi baru. Nah, saya ulang baca ya. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Cara hidup kita yang lama harus sudah selesai. Ya, contohnya ketok kan, Pak Bambang udah selesai dengan dirinya, selesai dengan tugasnya, selesai dengan panggilannya, maka dia mungkin tidak mewarisi umur yang tua kayak mama papa gitu kan, di atas 70 gitu. Tapi ya itulah ganjaran dia lebih banyak. Sudah istilahnya simpanan tabungan dia sudah cukup untuk dia pulang. Rumahnya wis dadi untuk dia pulang, tempati di sono. Nah, gitu. Jadi bagi kita yang masih lagi hidup, saudara, ayo kejar apa rencana dan maksud Tuhan. Amen. Dengan kayak gitu loh, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan yang sudah menjadikan hidup kita ini perlu terus semakin nyata di hidup Amen. kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Kristus supaya keberadaan hidup kita semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan dan sesama kita. Haleluya. Tuhan